bahasa yang kita memang perlu pahami secara per kata, per kalimat, dan tatanan bahasanya. Karena Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa mukjizatnya adalah tongkat dan sebagainya, gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad mukjizatnya adalah Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini mengandung mengandung banyak hikmah, gitu ya. Termasuk bahkan bahasa Al-Qur'annya, gitu. Nah, diantaranya dari gaya bahasa Al-Qur'an, Nah, ini untuk pengembangan saja. Kemarin saya bahas tentang ilmu qiraat ya. Nanti kalau ketemu lagi, nanti baru kita bahas qiraat. Kebetulan pada ayat ini ditemukan ilmu balaghah. Ya, ini saya akan bukan sedikit ini. Ya, diupayakan sih selesai. Kalau nggak selesai ya nanti ya untuk pertemuan berikutnya. Tapi untuk pembahasannya selesai sampai ayat 20. Jadi di dalam bahasa Al-Quran itu ada yang namanya majas. Majas itu adalah kata yang digunakan bukan pada makna aslinya karena adanya hubungan, ya, dan alasan yang menghalangi untuk dipahami dengan makna aslinya atau makna di dalam kamus, ya. Itu namanya majas. Kalau dalam bahasa Indonesia yang singkatnya adalah kata kiasan. Misalnya kata kiasan seperti itu. Nah, ini banyak di dalam Al-Quran. Ini saya bahas majas karena kita sudah melewati kalimat-kalimat yang mengandung makna majas, dan berikutnya insya Allah akan terus ketemu dengan kalimat-kalimat seperti itu di dalam Al-Quran. Begitu indahnya bahasa Al-Quran. Jadi majas itu terbagi menjadi dua, ya. Pertama ada namanya majas akli, kedua namanya majas lugawi. Majas lugawi terbagi menjadi dua. Ada namanya isti'arah, yang kedua majas mursal. Nah, nanti kita klasifikasi mana nih yang masuk majas akli, mana nih yang masuk majas lugawi, ya kan? Apa sih majas akli, apa sih majas lugawi? Nah, itu mungkin untuk kita hafalkan sulit, tapi kalau kita lihat langsung contohnya, oh ini maksudnya majas akli itu seperti ini, majas lugawi itu seperti ini. Ini apa sih manfaatnya? Banyak manfaatnya. Ya, pertama kita mengetahui bahwa Al-Quran bahasanya indah. Jadi satu. Kedua, kalau kita tidak paham ini, bisa jadi akan salah kaprah. Ya, salah kaprah apa? Seakan-akan Al-Quran tidak sempurna. Gitu, seakan-akan karena bahasanya yang tidak langsung seakan-akan perlu penjelasan orang lain, padahal itu merupakan dari gaya bahasa Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bahasanya mengandung banyak keindahan sastra bahasa, dan itu diakui oleh sastra bahasa. Coba luar biasa kan, Nabi Muhammad tidak belajar di zamannya. Nabi Muhammad tidak sekolah. Kalau bahasa sekarang nggak sekolah. Nah, makanya kalau dikatain Nabi Muhammad adalah ummi, itu maksudnya ke situ. Nabi Muhammad tidak sekolah, bukan berarti bodoh, gitu. Tidak sekolah tapi pintar. Nah, makanya ada istilah sifat Nabi Muhammad itu fatona, ya kan, sidik fatona. Fatona itu pintar, cerdas, tapi tidak sekolah. Gurunya langsung malaikat. Kalau kita gurunya manusia, ya kan? Karena saat itu kalau dibandingkan Abu Jahal, disebutnya Abu Jahal itu bahasa Indonesianya apa? Bapaknya orang bodoh. Iya, jahal kan artinya bodoh. Abu Jahal bapaknya orang bodoh, ya kan? Apakah dia bodoh? Tidak.
Dia itu dulu itu kalau dikategorikan dulu dia sarjana itu. Kalau kita kaitkan dengan sekarang, Abu Jahal itu sarjana, orang pintar dia itu, orang yang memiliki pengaruh di kalangannya. Jadi pintar dia, sekolah gitu, bisa baca tulis bisa. Nabi Muhammad tidak sekolah gitu ya, makanya dikatain apa? Ummi, nabi yang ummi, nabi yang tidak belajar gitu. Pengertian ummi itu dalam kamus mah buta huruf, nggak bisa baca gitu kan. Nah, tapi ada tapi gitu ya, bukan berarti Nabi Muhammad bodoh, bukan. Nabi Muhammad itu fatona, pintar. Kalau orang sekolah pintar wajar karena dia belajar. Ini sekolah kagak tapi pintar berarti luar biasa kan begitu. Makanya sebutnya fatona. Nah, tetapi ketika ayat Al-Qur'an turun bahasanya begitu indah melebihi para sastrawan. Nah, termasuknya ini makanya dibahaslah majas. Ada majas akli, ada majas lugawi. Nah, ini kita pahami. Kenapa nanti ini saya tunjukkan mana ayat yang masuk majas. Saya kasih contoh ya. Majas akli majas akli itu nanti di sana ada cabang-cabangnya. Ada cabang-cabangnya. Majas akli itu ada majas akli as-sababiyah, ada majas akli az-zamaniyah, ada majas akli al-makaniyah. Nah, ini contohnya saja singkat ya. Nanti untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa cari sumber yang lain. Contoh, majas akli itu contohnya dalam bentuk as-sababiyah itu di dalam Al-Qur'an surah Al-Ghafir ayat 40 bunyinya wa qala fir'aunu ya hamanu bani li sarhan la'alli ablughul asbab, yang artinya dan katakanlah Fir'aun, wahai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, kata Fir'aun. Nah, Haman itu dulu di zamannya Fir'aun adalah seorang gubernur. Kalau bahasa sekarang gubernur, nah, pimpinan juga tertinggi kan gitu ya. Nah, kata Fir'aun kalimatnya begini, wahai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu. Maksudnya apa itu? Jadi Fir'aun ini minta kepada Haman ini ya sebagai gubernurnya lah saat itu ya, itu supaya membuat bangunan yang tinggi-tinggi, maksudnya supaya Firaun bisa naik bisa naik yang lebih tinggi, naik ke tempat yang lebih tinggi lah ya gitu, supaya dia bisa masuk ke pintu-pintu, maksudnya dia bisa merasakan bahwa tingginya bangunan, kemudian dia merasa dia naik ke langit seperti itu seakan-akan. Nah, bukan itunya yang kita permasalahkan. Yang kita permasalahkan adalah Fir'aun meminta kepada Haman untuk membangun bangunannya. Nah, kalimat ini sebenarnya sasarannya adalah yang membangun bangunan itu bukan si Haman, tapi tukang. Gitu. Tapi Fir'aun ngomongnya ke si Haman untuk membangun bangunan. Contoh, kalau sekarang di sini Pak Farhat mau bangun rumah, ya kan, mau bangun rumah. Cuman Pak Farhat nyuruh siapa? Nyuruh Pak Jenal misalnya. Pak Jenal tolong bangunin rumah saya. Nah, Pak Jenal bukan seorang tukang, bukan, tapi desainer. Misalnya ya, nah, jadi Pak Farhat ngomongnya sama Pak Jenal, tapi Pak Jenal sebenarnya yang nggak mengembangun, yang ngebangun mah tukang. Pak Jenal cuman merangkai,
Ya, begitu. Ini namanya majaz. Majaz akli sababiyah. Gitu. Jadi ada sampai ke situ di Al-Qur'an surah Al-Ghafir ayat 40, wa qala fir'aunu ya hamanu bani li sarhan la'alli ablugul asbab. Itu terbukti ayat Al-Qur'an mengandung majaz. Majaz akli sababiyah. Kedua, contoh majaz akli az-zamaniyah. Ya, contohnya adalah naharul mu'mini shaimun wa lailuhu qaim. Artinya siangnya orang mukmin itu berpuasa dan malamnya bangun untuk beribadah. Siangnya orang mukmin berpuasa. Nah, yang jadi fokus kita adalah siang dan malam itu bukanlah objek, bukanlah pelaku. Yang berpuasa itu kan orang mukmin, kita yang berpuasa kan. Tapi kalimatnya siangnya, jadi seakan-akan siang berpuasa, malam beribadah. Padahal siang nggak berpuasa, malam juga tidak beribadah. Yang beribadah itu orangnya. Makanya kalimatnya naharul mu'mini shaimun wa lailuhu qaimun. Kalau kalimat bahasa Indonesianya siangnya orang mukmin berpuasa, malamnya beribadah, bangun malam. Itu namanya majaz akliyah zamaniyah. Kemudian yang ketiga majaz akliyah makaniyah. Nah, contohnya adalah di dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 8, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Nah, surah Al-Bayyinah hafalah kita ya. Nah, itu majaz, mengandung majaz, namanya majaz akliyah makaniyah. Nah, di mana letak majaznya? Artinya balasan mereka di sisi Tuhan, balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden. Ya, itu diantara kalau ditanya ada surga itu ada 7, ya ada surga Firdaus, kemudian ya diantaranya aja ya surga Firdaus, kemudian ada surga Aden. Nah, surga Aden. Kalau di orang-orang non muslim tuh yang suka itu nyebut Eden ya, ada ya Eden ya. Nah, Eden. Ya, ini ada. Di kita namanya surga Aden. Aden kalau bahasa orang Indonesia Eden ya. Jadi balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya. Mana yang jadi fokus? Fokusnya adalah mengalir sungai-sungai. Kata mengalir sungai-sungai ini sebenarnya maksudnya adalah yang mengalir airnya, bukan sungainya. Iya, mengalir sungai-sungai. Sebenarnya yang mengalir itu bukan sungai, airnya, air sungainya yang mengalir, kan begitu. Nah, kalimatnya begitu. Jadi balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu kalimatnya mengalir sungai-sungai. Padahal yang mengalir bukan sungai, yang mengalir itu adalah air, air sungai, gitu. Nah, ini lebih ke tempat, makanya makaniyah, majaz akliyah, makaniyah. Akliyah itu logis, majaz kiasan, akliyah itu logis, makaniyah yang bersifat tempat. Nah, sungai kan tempat, gitu. Tempat mengalirnya air. Iya, begitu. Makanya makaniyah. Kalau tadi az-zamaniyah, zamaniyah itu waktu. Makanya lebih ke siang, malam, kan tentang waktu kan. Nah, makanya majaz akliyah zamaniyah. Nah, kalau yang ketiga majaz akliyah makaniyah. Nah, ini bicara tentang tempat sungai.
Yang dimaksud adalah air sungai, bukan sungainya, tapi dalam Al-Quran tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai. Di dalam sungai kan ada air. Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah air yang mengalir, bukan sungai. Sungainya. Kalau sungainya kering nggak ngalir kan? Iya, nggak ngalir. Ini nih namanya majas akliyah makaniyah. Nah ini nanti banyak ketemu ayat-ayat yang seperti ini di dalam Al-Quran. Majas itu. Jadi tidak disebutkan maksudnya ke situ, tapi yang disebutkan bukan. Nah, ini majas. Nanti karena kenapa saya bahas ini? Ini sempat saya berdebat dengan nonis ya. Seakan-akan dia menyalahkan Al-Quran. Ada itu di dalam surah Al-An'am surah apa nanti saya lihat lagi. Jadi yang tentang madu itu lebah. Jadi lebah itu mengeluarkan madu dari apa? Dari perut kan. Kalimatnya madu keluar dari perut. Diketawain sama orang nonis. Emang madu keluarnya dari perut? Begitu katanya. Coba lihat keluarnya dari mana? Dari mana kalau madu keluarnya? Dari mulut apa dari pantat? Hah? Dari mulut. Tapi di Al-Quran nyebutnya kalau dari perut kan? Nah itu maksudnya. Kita mencoba menjelaskan itu majas. Iya, majasnya itu masuknya majas apa, ya kan? Nah, apakah ini masuknya nih majas akliyah makaniyah? Itu maksud saya itu tuh untuk menjawab itu. Kalau kita memang sepintas mah nggak terpikirkan kita kan, madu keluar dari perut. Kalau dari perut, bukannya dari faktanya dari mana? Dari mulut apa dari pantat? Pernah lihat lebah nggak? Lebah. Dari mulut. Iya, misal. Iya. Nah. Iya, dari mulut misal ya. Fakta membuktikan ini saya juga belum observasi. Apa seandainya madu itu keluar dari mulut lebah ataupun dari pantat lebah misalnya, ya kan? Bagi kita yang membaca itu tidak masalah dari perut lebah, karena memang aslinya memang tertampung di perut lebah, baik keluarnya bisa dari atas ataupun dari bawah misalnya, tidak jadi masalah kan gitu ya. Tapi mereka ya nonis misionaris itu mentertawakan gitu. Kok nggak bener ini keluarnya dari perut katanya gitu. Nah, emang dibedah kata dia gitu kan. Apa bagaimana gitu. Faktanya enggak. Nah, jadi kita harus menjelaskan dengan ilmu bahasa. Sepele memang bagi, ya kan, sepele tidak? Sepele, seakan-akan nanti ujungnya berdusta. Ini yang bahasa kalimat-kalimat begitu yang kemudian kita greget. Katanya Al-Quran berdusta, nggak menyampaikan lebah saja salah katanya begitu. Dan termasuknya itu yang tulang sulbi itu air mani ya. Iya. Dari perut kan? Dari mana? Ya intinya gitu, nanti kita baca lagi itu ayatnya, kan kita tidak sampai sana. Ini hanya perumpamaan ya, bahwa ini bagian daripada penyampaian dengan majas. Ya termasuknya yang itu air mani keluar dari mana? Tulang sulbi. Ya, nanti ada ayat itu. Nanti kita bahas. Ini yang kita permasalahkan adalah apanya? Penyampaiannya. Ya, kita membenarkan dengan gaya bahasa melalui pemahaman ini.
ya tentang ilmu majas ini kan. Nah, mereka menyalahkan kebenaran Al-Quran dengan dalih bahasanya salah, begitu. Padahal itu bagian daripada majas. So, kitab-kitab sebelumnya enggak ada. Makanya ini luar biasa, Al-Quran mengandung sastra bahasa yang sangat tinggi. Iya, makanya kita bahas ya. Tuh, ya. Tadi apa itu yang kita bahas tadi? Pertama ada singkatnya aja. Majas akliyah ada namanya majas akliyah sababiyah, majas akliyah zamaniyah, majas akliyah makaniyah. Majas akliyah sababiyah contohnya Fir'aun memerintahkan Haman untuk membangun bangunan, padahal yang membangun adalah tukang, bukan Haman. Nah itu. Kemudian apa lagi? Majas akliyah zamaniyah. Siangnya orang mukmin berpuasa, malamnya beribadah. Padahal siang tidak berpuasa, malam juga tidak beribadah. Yang berpuasa atau beribadah adalah orang mukmin. Kemudian majas akliyah makaniyah yaitu jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Nah, balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi tempatnya ya. Tuh. Kita persingkat. Kemudian berikutnya ada namanya majas akliyah al-masdariyah. Ini yang keempat. Nah, kalau untuk majas akliyah masdariyah ini penyandaran suatu perbuatan kepada masdarnya. Nah ini mah nggak usah lah, karena ini kaitannya dengan ilmu nahu. Kalau ilmu nahu nanti pusing. Nah intinya 4 tuh. Majas akliyah ada 4. Pertama majas akliyah sababiyah, majas akliyah zamaniyah, majas akliyah makaniyah, majas akliyah masdariyah. 4. Kemudian yang kedua ada namanya majas lugawi. Ya. Majas lugawi terbagi menjadi 2. Ada namanya isti'arah, yang kedua ada namanya majas mursal. Nah, majas lugawi terbagi 2. Pertama majas lugawi isti'arah, kedua majas lugawi mursal. Nah, ini contohnya mana? Contohnya yang isti'arah ini juga terbagi lagi. Ya. Terbagi lagi yang majas isti'arah ini ada namanya isti'arah tasrihiyah. Isti'arah itu bahasa Indonesianya minjem. Jadi ada namanya majas minjem. Minjem apa? Minjem kata. Ya, contohnya nih, mata. Mata bahasa Arabnya apa? Ainun. Ainun mata. Tapi dipinjem. Itu banyak kata-kata dengan kata basor. Basor itu artinya penglihatan. Penglihatan. Basor yang dimaksud adalah mata, tapi yang disebut adalah penglihatan. Maksudnya adalah mata. Tuh begitu. Ini namanya minjem, isti'arah. Nah, majas isti'arah. Nah, makanya nih saya persingkat waktunya. Ya. Jadi ada namanya majas lugawi terbagi menjadi 2. Pertama isti'arah, yang kedua adalah majas mursal. Ya. Majas isti'arah contohnya ya, isti'arah tasrihiyah contohnya ra'aitu asadan fil fasli. Bahasa Indonesianya saya melihat singa di kelas. Saya melihat singa di kelas. Saya melihat singa di sini. Mungkin nggak singa ada di kelas? Ya enggak lah. Kalau benar pada lari. Maksud dari singa di sini adalah orang yang berani. Kan kalau di kelas tuh saya lihat pemberani di kelas. Cuman diistilahkan singa. Saya melihat singa di kelas. Nah, iya. Contohnya saya melihat singa di kelas. Yang dimaksud bukan singa beneran.
tapi seorang pemberani. Itu namanya majaz isti'arah tasrihiyah. Gitu. Nanti ada di dalam Al-Qur'an yang kata-kata yang seperti itu. Jadi dalam bahasa Indonesianya seperti itu. Nah, kemudian ada majaz isti'arah makniyah. Nah, contohnya adalah gharrada syairu bi qasidati. Artinya seorang penyair berkicau dengan alat musiknya. Jadi yang dimaksud adalah meminjam makna-makna dari kata berkicau. Berkicau itu kan buat burung. Kenapa jadi buat penyair? Nah, ini namanya majaz isti'arah makniyah. Jadi ini sederhananya aja lah, jangan yang sulit-sulit. Ya. Kemudian dari segi kata pembentukannya, isti'arah dibagi menjadi dua. Pertama asliyah dan tabi'iyah. Isti'arah asliyah contohnya adalah ra'aitu asadan fil fasli. Nah, ini seperti contohnya, saya melihat singa di kelas. Nah, itu namanya isti'arah apa tadi? Isti'arah tasrihiyah asliyah gitu maksudnya. Isti'arah asliyah tasrihiyah asliyah. Nah, kemudian yang kedua ada namanya isti'arah tasrihiyah tabi'iyah. Nah, ini contohnya adalah wasta'ala ar-ra'su syaiba. Ini ada di dalam surah Maryam. Kata Zakaria ini, kata Nabi Zakaria ini ada. Wasta'ala ar-ra'su syaiba, yang artinya telah menjadi putih kepala. Telah menjadi putih kepala. Yang dimaksud adalah tua. Sudah beruban. Iya. Ini namanya majaz isti'arah tasrihiyah tabi'iyah. Nah, kemudian dari segi tanda isti'arah menjadi dua juga. Ada namanya murassahah, mujarroda, dan mutlaqoh, ada tiga. Nah, ini yang ininya namanya majaz isti'arah murassahah di dalam Al-Qur'an. Contohnya di dalam surah Al-Baqarah yang kemarin kita kaji nih. Bunyinya ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, itu artinya orang-orang atau mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Nah, ini jadi ternyata mengandung majaz yang kemarin kita baca tuh. Ya, ulaika ladina istarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ada enggak? Ada enggak ayatnya? Al-Baqarah. Itu yang sebelum kemarin, yang kemarin. Oh, ini 16. Enggak, ayat 16. 16. Nah, itu. Nah, itu surah Al-Baqarah ayat 16, kan? Ulaika alladziina istarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Itu bagian dari majaz. Majaz juga itu. Itu masuknya majaz isti'arah murassahah. Tuh, tandain tuh. Biar tahu. Itu majaz juga itu. Namanya majaz murassahah. Mana bagian yang disebut majaznya? Membeli. Ulaika ladina istarau. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan. Emang kesesatan bisa dibeli? Kiasan itu. Nah, maksudnya mengganti. Ya kan? Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan. Nah, yang menjadi majaznya adalah membeli. Yang dimaksud membeli di sini bukan membeli,
tetapi mengganti ataupun apa namanya ya sejenis mengganti lah ya, mengganti gitu. Jadi kalimatnya membeli, yang dimaksud adalah mengganti kesesatan dengan petunjuk, begitu. Apa ininya apa ditandai dengan kata fama robihats. Fama robihats itu tidak mendapat untung. Mereka membeli tapi tidak dapat untung. Tuh, ini dalam disebutnya dengan isti'arah majas isti'arah murahsahah. Jadi kita dapat nih, oleh kalinya saat itu bagian dari ayat Al-Quran yang mengandung majas. Majasnya majas isti'arah. Isti'arah itu bahasa Indonesianya apa? Meminjam. Meminjam kata membeli, yang dimaksud adalah mengganti. Ya, luar biasa ya. Kalau nggak dipelajari, kayak seakan-akan Al-Quran sempit bahasanya. Nggak taunya. Iya juga, banyak ini ya tata bahasanya. Nah, kemudian dari segi tanda juga ini ada namanya isti'arah mujarrodah. Isti'arah mujarrodah. Contohnya adalah walailatin maridat min kulli nahiyatin fala yudhi'u laha najmun wala qamaru, yang artinya dan malam yang sakit dari segala penjuru maka bintang juga bulan tidak menerangi. Nah, kata maridots yang berarti sakit merupakan penyerupaan dari zalima yang berarti gelap. Kata gelap sebagai musabbah diisyaratkan dengan kalimat fala yudi yang artinya tidak menerangi. Ya itu saja, karena terlalu luas pembahasannya pusing. Jadi saya kasih ininya aja lah, apa namanya, poin-poinnya aja ya. Poin-poinnya aja. Emang ini tidak bisa kita bahas satu langsung sekelar, nggak bisa, sambil jalan pelan-pelan. Cuman memang ini berat di awal nih, sengaja saya sampaikan di awal karena nanti begitu nanti ketemu lagi di ayat berikutnya kita cuma tinggal ini namanya majas ini, itu aja. Jadi hanya kita menyimpulkan saja ini namanya majas isti'arah murasahah misalnya. Ini namanya kayak tadi majas akli makaniyah, kayak gitu aja tinggal. Jadi kalau di sekarang nih materinya agak panjang kan, tapi nanti materinya nggak sepanjang ini. Jadi saya kasih poin-poinnya aja. Ya, saya ulangi ya. Majas terbagi menjadi dua. Saya singkat saja biar nanti di video bisa di pause. Majas terbagi menjadi dua. Ada namanya majas akli. Yang kedua ada namanya majas lugawi. Majas akli itu kiasan yang logika bahasa Indonesianya. Kedua, majas lugawi berarti kiasan secara bahasa. Nah, majas lugawi terbagi menjadi dua. Ada namanya majas lugawi isti'arah. Yang kedua, majas lugawi majas mursal. Nah, kalau isti'arah dalam bahasa Indonesia meminjam. Jadi kalau ada kata-kata meminjam itu pasti namanya majas lugawi isti'arah. Gitu. Itu ya. Majas akli itu ada namanya majas akli sababiyah, majas akli az-zamaniyah, majas akli makaniyah, yang keempat majas akli masdariyah. Nah, kemudian majas lugawi ada namanya tadi majas isti'arah dengan majas mursal. Nah, majas isti'arah itu sendiri dari segi korinahnya dibagi menjadi dua. Namanya ada isti'arah tasrihiyah dan isti'arah makniyah. Kemudian majas isti'arah dari segi bentuknya dibagi menjadi
ada namanya majaz isti'arah asliyah dan majaz isti'arah tabi'iyah. Gitu. Dari segi tanda isti'arah dibagi menjadi murasahah, mujarradah dan mutlaqah. Nah, kemudian majaz mursal tadi belum dibahas. Majaz mursal ada yang namanya majaz mursal as-sababiyah, yang kedua majaz mursal al-musababiyah. Jadi ada as-sababiyah, ada al-musababiyah. Kemudian yang ketiga ada namanya majaz al-juz'iyah. Jadi majaz mursal al-juz'iyah. Kemudian ada namanya majaz mursal al-kulliyah, ada majaz mursal al-mahaliyah, ada majaz mursal al-haliyah, ada majaz mursal iktibar makana, ada majaz mursal iktibar mayakunu. Woi, banyak amat. Nanti kita bahas pada kesempatan yang akan datang ya. Kebanyakan. Nah, majaz mursal banyak. Nih diantaranya yang mana majaz mursal itu? Ini majaz mursal itu contohnya di dalam ayat yang tadi kita bahas. Yang mana? Yang tadi katanya itu adalah yang barusan kita bahas ya. Mana? Ini nih. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Itu. Kata-katanya itu ya ja'aluna asabi'ahum fi adanihim. Itu kalau di bahasa Indonesia kan yang menjadikan ya orang-orang yang terkena hujan tersebut ya apa asabi'ahum, jari-jari mereka fi adanihim, pada telinga-telinga mereka minas sawaiki, dari suara petir. Yang gini nih, yang tangannya begini ya, gini ya. Nah, ini sebenarnya menggunakan majaz, namanya majaz mursal. Apa di sini? Majaz mursal al-kulliyah. Majaz mursal al-kulliyah. Kenapa disebut dengan majaz mursal al-kulliyah? Karena kalimatnya di situ asobi'a. Asobi itu artinya jari-jari. Ini jari-jari nih. Kalau bahasa Arabnya jari-jari apa? Asobi. Ini asobi nih, jari-jari ya. Menjadikan jari-jari mereka pada telinga mereka kan begini. Sebenarnya yang dimaksud memasukkan jari-jari kepada telinga itu bukan jari-jari, bukan asobi, tapi anamil. Anamil itu artinya apa? Ujung jari-jari. Nih. Ini jari-jari nih, segini kan? Ya, ini ujung ini nih. Ini ujung ini nih. Ini yang ujung ini, yang paling ujung ini namanya anamil bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya jari-jari asobi, ini asobi. Tapi anamil ini nih, ujungnya ini anamil namanya. Jadi menjadikan ya ja'aluna asabi'ahum fi adanihim, begini, nggak mungkin. Jari-jari ini dimasukin semua ke sini segede gini. Saking apanya? Saking kencengnya kali ya. Istilahnya gitu kan, tapi kan nggak mungkin ini masuk ke kuping kita, kan nggak masuk kan, gitu. Nah, yang dimaksud adalah ujungnya, anamil. Makanya itu yang disebut majaz mursal kulliyah. Kalau bahasa ininya min babi itlaqi, min babi apa itu kalau bahasanya? Min babi itlaqil kulli wa iradatil juz'i. Yang disebutkan semuanya jari-jari, tapi yang dimaksud adalah ujung jari. Terus sampai ke situ. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adanihim, itu masuknya majaz mursal kulliyah. Majaz mursal kulliyah. Tuh, sampai ke situ kan? Makanya kenapa saya bahas ini? Saya di sini banyak majaz. Banyak majaz, saya angkat. Kalau kemarin kiroat, karena kita menemukan kiroat. Ya. Iya.
Nanti ke depan insya Allah kita akan ketemu terus biasa. Kalau sekarang kagetnya apa, banyak materi. Makin enteng. Sekarang beratnya, ntar besok enteng. Oh dia tahu itu namanya majas apa gitu ya. Penuh serat dengan ilmu ya, serat dengan ilmu. Dia tahu kalau kita nggak kaji Al-Quran cukup baca selesai, terjemahannya saja selesai, nggak ada apa-apanya kan gitu kan, seakan-akan tidak mengandung apa-apa. Tapi begitu diaji, buset, iya ya, buahnya khawatir ya. Allah menggambarkan orang munafik kafir itu dengan kiasan. kenapa dia menutup matanya? Ya betul. Jadi kalau Nabi memberikan ceramah mereka hidup Tutup kupingnya, ya kan? Matanya itu tuh orang nggak mau dengar. Iya, begitu ya. Luar biasa ya. Sampai Allah pernah nantang orang-orang Israel ya, orang-orang dulu kan bikin satu ayat katanya. Iya betul. Satu ayat yang bisa menyerupai ayat aku tuh. Yang bisa menandingi ayat Al-Quran. Ya. Baik, jam sudah lewat jam 7 karena kita tadi mulai jam 6:30 ya. Jadi banyak waktu yang terbuang, mohon dimaklum. Mudah-mudahan minggu yang akan datang lebih awal lagi sehingga tidak terlalu siang. Baiklah, itu saja yang disampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan baik dari segi penyampaian ataupun penjelasan. Kekurangan dari saya, kebenaran dari Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.